ada di Museum Tugu Pahlawan. Nah, kita berkunjung ke Museum Tugu Pahlawan ini pada tanggal 22 November tahun 2024 dan di hari itu banyak banget anak sekolah yang datang untuk melihat pameran yang sedang diadakan. Setelah kita melakukan registrasi, sekarang kita akan masuk dalam lokasi pameran. Nah, di pameran ini itu banyak banget booth-booth dari beberapa museum di Indonesia, dan saat ini kita lagi ada di booth-nya Museum Trinil. Nah, di booth-nya Museum Trinil ini mereka menyajikan beberapa replika dari tulang belulang manusia purba. Dan di sini ada fosil binatang purba. Dan di sini juga ada alat-alat yang digunakan pada zaman berburu oleh manusia purba. Juga ada tentang evolusi hominid. Dan juga tentunya ada sejarah singkat tentang Museum Trinil. Nah, sekarang kita bergeser ke booth selanjutnya, yaitu booth-nya Geoset Gunung Kidul Gunung Sewu di Pacitan. Nah, di booth ini itu mereka menyajikan beberapa batuan yang dulunya tuh pernah dipakai oleh manusia purba untuk membuat persenjataan mereka. Dan batuan-batuan ini itu ditemukan di daerah pesisir di Pacitan. Dan ini adalah beberapa contoh batuan yang umurnya itu diperkirakan sekitar 45.000 tahun hingga 30.000 tahun. Ini jenis batuan yang ditemukan di Pacitan khususnya. Bahannya sama, endapan lumpur, tumbuhan dan lain-lain. Hanya saja daerah temuannya berbeda. Kalau yang tengah ini dia di daerah pesisir. Nah, sekarang kita bergeser ke booth selanjutnya, yaitu booth-nya Museum Tosan Aji. Nah, di booth ini mereka tuh menyajikan beberapa keris yang pernah digunakan pada zaman dahulu. Dibuat dari emas murni 22 karat dengan berat 1,5 kg. Namun yang asli sekarang berada di Museum Nasional Jakarta karena pertimbangan keamanan dan juga segi perawatan. Nah, selain Arca Siwa Parwati, di Museum Tosan Aji juga terdapat benda-benda cagar budaya yang lain seperti prasasti. Ini prasasti kayu arahiwang, ada botol gin. Botol ini dulu pada zaman kolonial digunakan sebagai botol atau tempat alkohol. Kemudian ada Linggayoni, peninggalan di era agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada juga kapak beliung, di mana kapak beliung ini merupakan senjata dari manusia purba atau manusia prasejarah. Di sini juga ada dokumentasi peristiwa bersejarah mulai dari foto-foto tokoh berpengaruh zaman dulu hingga dokumentasi pendirian organisasi dan gedung-gedung masa perjuangan. Dan sekarang kita berpindah ke booth selanjutnya, yaitu booth-nya TNI Angkatan Laut. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa replika dari alutsista Indonesia. Ini mulai dari helikopter, terus juga ada kapal selam, dan beberapa replika alutsista lainnya.
Selanjutnya kita berkunjung ke booth-nya Museum Satwa dari Kota Batu. Nah, di booth ini itu ditampilkan beberapa hewan dan kebanyakan dari hewan-hewan ini merupakan tubuh asli mereka yang organ dalamnya diambil lalu tubuhnya diawetkan dengan prosedur khusus. Nah, kecuali untuk ular dan tengkorak harimau benggala itu merupakan replika belaka. Kalau ini kita kulitin, jadi untuk organ dalamnya ini kita buang, nggak kita pakai, kita ganti sama resin kalau nggak fiber. Nah, kita ganti organ dalamnya, jadi kita nggak pakai. Matanya ini juga kita ganti pakai mata palsu. Setelah selesai mengunjungi pameran, sekarang kita akan masuk ke dalam Museum Tugu Pahlawan. Setelah kita mendapatkan tiket untuk masuk, sekarang kita akan menuju ke dalam Museum Tugu Pahlawan. Dan di sini kita melewati juga gambar sejarah dari peperangan zaman dulu. Dan ini kita sudah mulai memasuki area museum. Di sini tuh banyak banget foto-foto bersejarah yang ditampilkan, yang dipasang di lokasi jalan masuk menuju museum. Saat masuk, kita disambut dengan pemandangan dari replika tentara-tentara Indonesia yang dulu gugur dalam peperangan. Dan sekarang kita menuju ke lantai 2 Museum Tugu Pahlawan. Dan inilah suasana di lantai 2 Museum Tugu Pahlawan pada hari itu. Dan di lantai 2 ini cukup banyak replika-replika bersejarah. Dan juga ada ruangan diorama statis, tapi pada saat itu ruangannya dinonaktifkan sehingga ruangannya gelap. Hai semuanya, jadi kita udah selesai kunjungan ke Museum Tugu Pahlawan dan kita akan memberikan kesan kita masing-masing terhadap kunjungan kita kali ini. Jadi kalau menurut saya sendiri, kesan saya adalah membangkitkan suasana nostalgia ketika zaman dulu kita bisa melihat replika dan senjata-senjata yang dulu pernah dipakai oleh para pahlawan kita saat bertempur di medan perang. Nah, kesan saya terhadap museum ini adalah keren. Kesan saya terhadap museum ini adalah mengesankan. Kesan saya terhadap museum ini seru. Kesan pertamaku datang ke museum Monumen Tugu Pahlawan, amazing. Kesan pertamaku setelah datang ke museum ini, museumnya nyaman dan penuh dengan sejarah. Sekian video dari kami. Terima kasih.